Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Eri Indriani selaku dosen Psikologi Pendidikan Fakultas Psikologi Universitas Jayabaya dengan NIDN 0314107505. Mata kuliah yang saya ampuh selama saya mengajar yaitu sangat berkaitan dengan bidang saya di Fakultas Psikologi, khususnya Psikologi Pendidikan. Saya akan menyampaikan PDD UKT PT di bidang pengajaran untuk Smart Syllabus 2026 pada gelombang ke-1. Spesialisasi mata kuliah yang saya ajar yaitu Psikologi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran yang saya ampuh pada semester ini, yaitu Psikologi Pendidikan dengan bobot 3 SKS dengan menggunakan metode DEI, Delivery, Interaction, Assessment. Sebelum saya menjelaskan teknik pengajaran saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah Psikologi Pendidikan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang bersifat wajib ditempuh mahasiswa program studi psikologi dan sebagai mata kuliah yang menjadi dasar untuk mata kuliah prasyarat pada semester selanjutnya. Psikologi pendidikan yang akan dipelajari secara umum adalah Psikologi Pendidikan merupakan cabang ilmu psikologi yang berfokus pada pemahaman, belajar mengajar, perkembangan kognitif, afektif, psikomotor, serta optimalisasi lingkungan belajar. Dengan mengikuti mata kuliah Psikologi Pendidikan ini, mahasiswa diharapkan yang pertama, mahasiswa mampu menguasai teori dan prinsip belajar. Yang kedua, mahasiswa mampu merancang intervensi psikoedukasi. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan asesmen pembelajaran. Untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa diberikan topik-topik yang akan dibahas selama 14 kali pertemuan. Yang pertama, orientasi perkuliahan dan pembagian kelompok. Lalu yang selanjutnya, pengertian ruang lingkup, konsep dan prinsip dasar psikologi pendidikan. Yang selanjutnya, perkembangan kognitif dan perkembangan bahasa. Yang keempat, perkembangan sosial emosional. Dan kelima, latar belakang intelijensi, budaya sosial, ekonomi, dan gaya belajar. Lalu pendekatan behavioral dan kognitif sosial. Yang ketujuh, review dari materi perkuliahan. 8. Pendekatan pemrosesan informasi, memori, encoding, dan penyimpanan. Selanjutnya ada motivasi pendidikan, teori, dan peran motivasi dalam belajar. Dan perkembangan yang efektif. Lalu pembelajaran dan kognisi. 12. Manajemen kelas. Dan 13. Evaluasi hasil belajar. Dan yang terakhir, review final project. Baik, setelah kita ketahui gambaran singkat psikologi pendidikan yang saya ampuh, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DEI. Di delivery, bagaimana cara saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa. Ada 2 strategi yang saya gunakan. Yang pertama, menyampaikan menggunakan buku ajar dengan karangan Santrox yang berjudul Psikologi Pendidikan dan buku ajar dengan karangan Dr. Ayu Khadijah
berjudul psikologi pendidikan. Dan yang kedua, psikologi. Yang kedua, diskusi kelompok setiap minggunya, dan saya meminta mahasiswa untuk membuat rangkuman sesuai materi yang akan dibahas tiap pertemuan agar terjadinya feedback yang positif antara masing-masing mahasiswa dan tugas. Yang kedua, interaction. Bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa? Interaksi dengan mahasiswa yang saya lakukan dengan beberapa media yang saya gunakan untuk mendukung pembelajaran saat ini. Yang pertama, saya menggunakan media WhatsApp Group sebagai sarana diskusi terkait materi maupun kendala yang terjadi dalam proses perkuliahan. Yang kedua, Google Drive untuk mengumpulkan tugas yang mahasiswa kerjakan. Lalu yang ketiga, asesmen. Bagaimana saya menilai mahasiswa? Pada awal perkuliahan, saya selalu menjelaskan kontrak perkuliahan yang disepakati bersama antara dosen dan mahasiswa, di mana di dalam kontrak perkuliahan antara dosen dan mahasiswa. Yang ketiga, asesmen, di mana bagaimana saya menilai mahasiswa. Pada awal perkuliahan, saya selalu menjelaskan kontrak perkuliahan yang disepakati bersama antara dosen dan mahasiswa, di mana di dalam kontrak perkuliahan tersebut terdapat presentasi penilaian, yaitu kehadiran 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Di dalam kontrak perkuliahan tersebut memuat bagaimana cara saya menilai mahasiswa, sehingga mahasiswa tahu lebih awal sistem penilaian yang saya miliki. Baik, untuk selanjutnya saya akan menampilkan video mengajar pada mata perkuliahan psikologi pendidikan untuk pertemuan 11 pada pokok materi pembelajaran yang efektif. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pagi hari ini kita akan memulai kuliah kembali, dan saya akan mengabsen sebelum kita melanjutkan kuliah. Ya. Iwayan Arya Putra. Hadir, Bu. Muhammad Gatan. Hadir, Bu. Nabila Kansa. Hadir, Bu. Liza. Hadir, Bu. Balkis Anissa. Hadir, Bu. Astrid Ratu Balkis. Syarif. Hadir, Bu. Andita Elizabeth. Hadir, Bu. Salwa. Hadir, Bu. Sally Mutiara. Hadir, Bu. Laudia. Hadir, Bu. Jenny. Hadir, Bu. Kaisha. Hadir, Bu. Agnia. Hadir, Bu. Laura. Hadir, Bu. Meli. Hadir, Bu. Adi Batu. Hadir, Bu. Baik, hadir semua ya. Hadir. Jadi sebelum kita memulai pada pembahasan kita pada pagi hari ini, sedikit kita mereview pertemuan kita yang sebelumnya. Hari ini kita sudah masuk ke pertemuan yang ke 11. Minggu lalu kita membahas materi kita tentang apa? Masih ada yang ingat? Apa yang kita bahas minggu lalu? Motivasi. Baik. Kita sedikit flashback materi kita yang minggu lalu. Bicara motivasi. Apa ya kalian masih ingat materi kita yang minggu lalu terkait dengan motivasi? Silahkan, siapa yang masih ingat? Ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Baik, ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Contohnya seperti apa motivasi intrinsik itu? Motivasi yang ada dari dalam dirinya sendiri. Dan yang selanjutnya ada motivasi ekstrinsik. Apa motivasi ekstrinsik? Motivasi dari lingkungan.
Baik, terima kasih. Oke, saat ini kita akan membahas di pertemuan ke-11 kita akan membahas pembelajaran yang efektif. Sekarang kita lihat teman-teman di sini. Baik, materi kita pada pagi hari ini pembelajaran yang efektif. Kita lihat di sini ada hakikat pembelajaran efektif. Apa itu pembelajaran efektif? Pembelajaran tidak sekedar dinilai dari sebenarnya materi yang dihabiskan, melainkan dan pemahaman pada diri. Oke, baik. Sekarang kita lihat di sini ada proses belajar mengajar yang tentu berhasil atau pencapaian memiliki capaian dan juga tujuan dengan melibatkan keaktifan siswa. Ada di sini juga adanya keselarasan antara kesiapan guru dan kesiapan siswa. Oke, baik. Di dalam pembelajaran efektif ada dua pilar utama. Yang pertama adalah pengetahuan ilmiah, yang mana di situ dijelaskan bahwa menggunakan strategi riset psikologi untuk memahami perilaku dan kognisi siswa, dan juga menerapkan teori perkembangan dalam metode mengajar. Lalu yang kedua ada seni mengajar, di mana di dalamnya ada kemampuan dalam berimprovisasi, memberikan empati, dan juga menyesuaikan diri dengan Jadi di dalam pembelajaran efektif ini ada berapa pilar? Dua. Yang pertama apa? Pengetahuan ilmiah. Dan yang kedua seni mengajar. Nah, ketika untuk membangun pembelajaran yang efektif ini di dalam buku Sandrox di situ menjelaskan dan Sandrox menekankan di dalam bukunya bahwa seorang guru harus menguasai beberapa lapisan. Diantaranya di sini ada 3 lapisan pengetahuan. Yang pertama, kita lihat di sini yang pertama ada pemahaman mendalam tentang materi pembelajaran itu sendiri. Jadi, ketika pembelajaran proses belajar itu berlangsung, maka harus ada pemahaman dan juga adanya kedalaman dari materi itu sendiri. Yang kedua itu ada strategi umum dalam mengajar dan mengelola kelas. Oleh karena itu, guru harus bisa menghidupkan bagaimana suasana kelas pada saat proses belajar mengajar. Kemudian yang ketiga ada kemampuan khusus untuk bagaimana menerjemahkan materi yang sulit, dan yang sulit itu akan menjadi suatu konsep yang bisa dipahami dengan mudah oleh siswa, sehingga siswa dapat dengan mudah menerima pembelajaran yang mungkin dirasa sulit, tetapi ketika guru bisa menyampaikannya dengan berbagai macam cara metode, maka siswa bisa menerimanya dengan baik atau dengan baik. Oke. Yang selanjutnya kita lihat lagi di sini ada beberapa ciri-ciri pembelajaran yang efektif. Ciri-ciri pembelajaran yang efektif yang pertama di situ ada berpusat pada peserta didik. Oke, baik. Berpusat pada peserta didik di sini artinya bahwa ketika proses belajar mengajar itu terjadi, bagaimana sih proses belajar yang efektif itu? Salah satunya adalah ketika proses belajar berlangsung, maka sebaiknya peserta didik dilibatkan sehingga semua peserta didik bisa saling berinteraksi dan peserta didik pun aktif, ya. Lalu yang kedua ada tujuan pembelajaran jelas. Oke, baik. Dalam hal ini guru dapat memberikan pembelajaran, proses belajar dengan tujuan yang jelas, dan guru memberikan apa-apa yang disampaikan sesuai dan semua sudah tercantum dan tertera seperti itu, ya. Baik, yang ketiga itu adalah peserta didik aktif.
Jadi proses belajar efektif itu adalah adanya dua arah dalam proses belajar. Tidak hanya dari guru, namun juga dari siswa. Sehingga proses belajar itu akan berlangsung dengan aktif dan efektif karena tidak semuanya satu arah. Oleh karena itu, guru harus mampu menghidupkan kelas bagaimana siswa-siswinya pun aktif dalam proses belajar. Oke, yang selanjutnya yaitu adalah kelima. Itu ada evaluasi belajar. Nah, dalam hal ini guru bisa mengukur kemampuan siswa dan bagaimana proses belajar yang sudah disampaikan itu dapat diterima oleh siswa, maka dilakukanlah evaluasi belajar. Mengukur kemampuan siswa dan melihat apa yang sudah diberikan, apa yang sudah dipelajari, menilai apakah siswa mampu dalam menerima proses belajar tersebut. Oke. Selanjutnya kita lihat di sini ada faktor psikologis. Faktor psikologis yang mempengaruhi efektivitas belajar. Nah, faktor psikologis ini pun di sini ada faktor secara internal, yaitu ketika internal berarti dari siswa. Seperti apa? Faktor yang pertama ada faktor fisiologis. Nah, ketika kita melihat faktor fisiologis berarti ini berhubungan berkaitan dengan kesehatan fisik dan fungsi panca indera. Ya, ini adalah merupakan faktor dari fisiologis. Yang kedua, faktor secara psikologis. Faktor secara psikologis terkait dengan intelijensi atau kemampuan siswa dalam memahami pembelajaran. Terkait di dalamnya juga ada apa? Selain intelijensi di situ ada juga motivasi. Nah, seperti minggu lalu sudah kita pelajari dan kita membahas terkait dengan motivasi. Lalu di dalamnya juga ada bakat dan juga ada minat. Lalu di dalamnya juga ada sikap dan kesiapan secara kognitif. Ini adalah faktor psikologis yang mempengaruhi efektivitas dalam belajar. Oke, baik. Yang selanjutnya ada faktor eksternal. Kalau yang tadi adalah faktor internal. Sekarang faktor eksternal. Faktor eksternal ini di mana lingkungan sosial mempengaruhi proses belajar secara efektif. Seperti apa faktor lingkungan sosial ini? Faktor lingkungan sosial terkait dengan bagaimana interaksi guru dengan siswa dan juga bagaimana interaksi guru dan juga teman-teman di dalam kelas atau teman-teman sebaya. Dan bagaimana suasana di kelas, apakah di kelas kondusif, apakah di kelas bisa memenuhi fasilitas dalam belajar, itu pun akan mempengaruhi. Kenyamanan di dalam kelas pun itu akan mempengaruhi bagaimana proses belajar itu akan berlangsung secara efektif. Oke. Yang selanjutnya ketika kita melihat faktor eksternal, tadi ada lingkungan sosial, yang selanjutnya ada juga lingkungan non sosial. Di dalamnya itu ketika kita melihat non sosial, faktor lingkungan non sosial di sini adalah adanya kita melihat gedung sekolah, begitu ya. Gedung sekolah ini pun akan mempengaruhi proses belajar yang efektif berkaitan dengan kenyamanan dan kelayakan, pencahayaan, penerangan, ventilasi, gitu ya, ruang yang nyaman untuk siswa bisa melakukan proses belajar secara efektif. Ya. Jadi lingkungan non sosial pun ini sangat mempengaruhi. Ada gedung sekolah dan juga media belajar. Dalam hal ini adalah hal-hal yang dapat menunjang proses belajar mengajar dan juga adanya kurikulum. Tentu saja harus ada kurikulum. Nah, inilah beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi belajar
efektif. Baik, kita ulang. Apa tadi? Ada apa saja? Faktor psikologis yang mempengaruhi belajar efektif. Yang pertama ada Faktor internal. Yang kedua ada Faktor eksternal. seperti apa kalau faktor internal? Ada psikologis. Yang kedua ada faktor X. Eksternal. Ada apa saja? Terima kasih. Baik, sekarang ada yang ingin ditanyakan? Saya mau nanya. Oke, silakan. Ada ibu jelasin bahwa salah satu faktor yang paling penting dalam belajar itu adalah motivasi ya Bu. Betul. Kenapa motivasi tersebut tuh bisa menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan pembelajaran agar pembelajaran itu menjadi efektif? Oke, baik, terima kasih. Pertanyaannya pertanyaannya bagus sekali. Baik, bagaimana apakah motivasi belajar ini akan menjadi salah satu faktor dalam menciptakan belajar yang efektif, begitu ya? Nah, tentu saja karena motivasi belajar ini adalah sebagai penggerak pendorong siswa untuk belajar, seperti itu ya. Sehingga bagaimana siswa mampu mempertahankan semangatnya, mempertahankan usahanya, dan juga dapat mencapai tujuan dalam pembelajaran yang siswa lakukan. Dalam hal ini, siswa yang memiliki motivasi tinggi tentu saja akan cenderung semangat, dan sebaliknya, ketika motivasi itu rendah dapat menyebabkan siswa kurang fokus, seperti itu ya, serta mampu mengatasi ketika siswa semangat, ketika siswa memiliki motivasi yang baik, itu akan mempengaruhi proses belajar efektif ini, sehingga siswa mampu mengatasi kesulitan yang ada pada dirinya ketika ia mengalami kesulitan dalam belajar. Oke, baik. Ada lagi mungkin teman-temannya yang lain? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Bu, kalau misalnya dari materi belajar efektif ini disangkut pautin sama teorinya Bandura, bisa nggak sih, Bu? Tentu saja sangat bisa. Masih ingat teman-teman teorinya Bandura? Teori? Tentu saja sangat bisa karena teorinya Bandura itu berkaitan dengan teori belajar. Oke. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Oh ya, bukan ada yang reward dan punishment juga ya. Nah itu tuh operan ya? Betul. Apa lagi? Ibu, saya mau nanya. Yes. Nah, tadi kan kita udah belajar tentang pembelajaran efektif ya. Ya. Nah, kayak di zaman sekarang, ya sekarang kan teknologi itu udah canggih ya, udah ada AI, terus kita kalau mau apa-apa juga pakai teknologi. Menurut Ibu, apakah dengan adanya AI ini, peran guru itu dalam menciptakan pembelajaran yang efektif itu apakah akan berkurang atau tetap akan stabil? Oke, baik. Terima kasih, pertanyaannya cukup bagus, dan karena kita sekarang sudah berada di zaman teknologi ya. Oke, justru sebaliknya nih, teknologi dan AI itu merupakan alat bantu yang dapat memperkaya proses setiap individu dalam proses pembelajaran. Tetapi tidak dapat juga menggantikan peran guru secara sepenuhnya digantikan oleh AI. Sebagai guru sebagai pendidik, guru sebagai berperan dalam membimbing, ini semua tetap harus oleh seorang guru, yang dilakukan oleh guru, dan itu tidak sepenuhnya digantikan oleh AI. Ketika misalkan siswa yang membutuhkan bimbingan terkait dengan motivasi, tetap di situ peran guru harus aktif memberikan pada siswa, karena di dalam menumbuhkan
memberikan motivasi di dalam menumbuhkan karakteristik dan juga memberikan feedback atau umpan balik, itu tetap peran guru sangat dibutuhkan, sehingga oleh karena itu tidak sepenuhnya dapat digantikan oleh AI. Sampai sini cukup semua? Baik. Masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik. Jika sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan, kita bisa akhiri pertemuan perkuliahan kita pada pagi hari ini, dan kita akan berjumpa kembali di pekan depan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.